Keberhasilan Soeharto yang gagal. Sahabat suara Flores yang budiman. Setiap perjalanan seorang pemimpin besar tentu meninggalkan banyak kisah sejarah. Baik kisah sejarah politik partai, maupun sejarah pembangunan selama memimpin sebuah wilayah. Dan kisah sejarah itu boleh dipelajari secara terbuka oleh semua orang di Indonesia. Soeharto adalah salah satu pemimpin tanah air yang meninggalkan banyak cerita sejarah. Apalagi ia memimpin Indonesia selama 32 tahun. Salah satu cerita sejarah yang ditulis dan diingat oleh banyak orang, yaitu Soeharto panen jagung di NTT. Di balik itu, ada cerita seloroh bahwa, Soeharto tidak tanam jagung kok mau panen jagung berhektar-hektar di NTT. Cerita seloroh juga terdengar bahwa Soeharto menggerakkan pasukan khusus militer mengangkut jagung siap panen menggunakan kapal perang ke NTT dalam agenda panen raya itu. Soeharto waktu itu melakukan panen raya jagung jenis Bibrida di Sika, tepatnya di Watumilok. Dan sesudahnya ia bertatap muka dengan 5 kelompok tani terbaik. Motivasi ekonomi ala Soeharto dengan menyerukan warga mengelola bibit unggul era Pelita 1 sampai Pelita 3 sebagai upaya penguatan ekonomi melalui sektor pertanian. Presiden Soeharto juga berharap agar petani di daerah mendukung dan menjadi anggota Koperasi Unit Desa atau KUD yang merupakan salah satu unit ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian Soeharto mengklaim bahwa apa yang dilakukan melalui program swasembada pangan adalah menindaklanjuti kepercayaan rakyat. Akan tetapi upaya Presiden Soeharto era itu kemudian dinilai salah kaprah. Program tersebut lebih banyak mudarat daripada manfaat. Lebih banyak minusnya karena program itu berjalan dalam tekanan represif dan di bawah todongan senjata. Apalagi swasembada pangan kala itu dimaknai secara sempit yang kemudian bersulih menjadi program berasisasi. Program itu lantas berdampak pada ketahanan pangan non-beras di Indonesia yang semakin memburuk karena masyarakat dipaksa untuk menanam beras. Soeharto dinilai menciptakan utang yang besar. Bahwa kebijakan itu menggunakan dana dari utang luar negeri yang sangat besar. Dan pemerintah Indonesia setelah Soeharto harus bekerja keras untuk membayarnya. Jika pembangunan pangan kami dapat dikatakan mencapai keberhasilan, maka hal itu merupakan kerja raksasa dari suatu bangsa secara keseluruhan, kata Soeharto Presiden kedua melalui pidato dalam forum resmi FAO atas capaian swasembada pangan yang diraih Indonesia 1984. Target tersebut akhirnya tercapai pada 1984. Namun, ketahanan pangan di bawah pengelolaan Orde Baru ternyata rapuh. Swasembada yang dibanggakan itu tidak membuat Indonesia mandiri bahkan makin terpuruk. Keberhasilan program swasembada era 1984 dinilai gagal dan menjadi kebanggaan yang sesat. Bahwa dalam agenda yang bertepatan dengan peringatan 40 tahun FAO itu, Soeharto atas nama rakyat Indonesia menyerahkan bantuan berupa 100.000 ton padi ke Afrika. Tampak begitu perkasanya ketahanan pangan Indonesia kala itu. Soeharto dianggap berjasa dalam menyusun kebijakan sehingga Indonesia berhasil mencapai swasembada pada 1984 dan menjaga stabilitas ketahanan. Saoma atas nama FAO menyerahkan penghargaan berupa medali emas dengan gambar timbul Pak Harto di satu sisi dan gambar petani sedang menanam padi. Soeharto sesungguhnya pemimpin yang telah berjasa membangun negeri dengan segudang kebijakan kemudian mengundurkan diri oleh tekanan para aktivis. Walau demikian, Soeharto telah banyak mengukir prestasi di tanah air selama 32 tahun memimpin. Soeharto kemudian dilengsarkan dan mengundurkan diri oleh tekanan ribuan aktivis 98. Para aktivis menilai Soeharto gagal membangun negeri. Soeharto ibarat tenaga kerja asing yang berdampak buruk bagi Indonesia. Adian Napitupulu, aktivis berani mati menyebut sosok Soeharto pemimpin diktator yang sukses dengan sejumlah cerita kegagalan dalam pembangunan. Soeharto adalah sebuah mimpi buruk. Janganlah berpikir nama jalan Soeharto menjadi inspirasi kebangkitan kembali Indonesia. Demikian sahabat kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.